Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sinca. Saya Nurul Furkon. Saya akan mempresentasikan proyek UAS ERP saya. Yang pertama ada company overview, yaitu PT Sinar Abadi Logistik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa distribusi dan logistik dengan fokus pada pengelolaan penyimpanan dengan dan pendistribusian barang kebutuhan operasional, khususnya ATK atau alat tulis kantor dan barang konsumsi non makanan lainnya. Selanjutnya ada problem statement. Yang pertama ada apa masalah yang terjadi. Masalah utama yang dihadapi PT Sinar Badi Logistik adalah pengelolaan inventory yang belum terintegrasi dan masih dilakukan secara manual. Yang kedua ada siapa yang berdampak. Masalah ini berdampak pada beberapa pihak antara lain bagian gudang, bagian sales, bagian purchasing, dan bagian keuangan. Yang C ada kapan di mana masalah terjadi. Permasalahan ini terjadi pada penerimaan barang, pengeluaran barang, dan pengecekan stok di departemen gudang. Selanjutnya ada business process mapping as is and to be yang kita bisa lihat di sini. As is adalah penjualan yang pertama dari gudang, kemudian menerima pesanan pelanggan atau kemudian penawaran harga, mengirim email, kemudian disetujui atau pelaksanaan setuju, tidak menerima pesanan lewat email, kemudian menerap pesanan penjualan. Selanjutnya ada pembelian, yaitu menarik supplier, membuat surat jalan, kemudian menerima invoice dan secara manual atau Excel. Selanjutnya menerima permintaan pembelian, kemudian membuat PO, menerima dispense dalam Excel. Kemudian verifikasi dokumen di terakhir yaitu mencairkan dokumen. Selanjutnya ada to be process, yaitu di sini kita bisa lihat gudang penjualan menerima pesanan pelanggan, kemudian membuat penawaran harga, mengirim penomoran, kemudian menyeret pesanan penjualan. Mungkin sini perbedaannya hanya di masalah terbatas. Masalah yang teratasi itu pengerjaan atau perundingan stok, proses manual, kurangnya integrasi. Selanjutnya, aduh, aku nggak mau disebut. Selanjutnya peningkatan efektivitas yaitu akurasi stok bertambah jadi 22,5%. Waktu proses order 50% naik. Stock out berkurang menjadi 66,7%. Error input menjadi 70%. Lead time pembelian 66,7%. Kemudian pelaporan 100%. Selanjutnya ada an- feed gap analisis, yaitu ada proses bisnis, kebutuhan perusahaan, fitur order, status, dan solusi. Pencatatan stok ATK, stok real time, inventory, feed, gunakan stok on hand. Selanjutnya ada ada auto configuration. Yang pertama ada module selection yang saya gunakan, yaitu ada sales, kemudian inventory, dan purchase. Master datanya itu ada buku tulis A5 dengan sales price 65.000, costnya 5.000, on hand 30, forecastnya quantity 30. Pulpen ballpoint ada 4.000, sales per price 4.000, costnya 3.000 dengan on handnya 50. Kemudian ada stapler mini, sales price-nya 25.000, costnya 18.000, on handnya 15 pieces. Dan kita ada documentation.
Yang terakhir ada user acceptance testing atau UAT, yaitu UAT 01 sales, UAT 02 inventory, purchase accounting. Kita lihat di sini, post of bulletin. Kemudian ada KPI before dan after. KPI before sebelum menggunakan Odoo, akurasi stok 80%, waktu proses order jadi 2 hari, agak lama, stock out 15%, error input tinggi. Kemudian setelah menggunakan Odoo, akurasi stoknya menjadi 98%, waktu proses order lebih cepat sehari atau jadi 1 hari. Stock outnya menjadi kurang dari 5%, dan error inputnya itu jadi rendah. Mungkin sekian dari presentasi UAS saya, Miss. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.